Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sukmawandini. NIM saya 20200662050. Di sini saya akan membacakan esai tentang agama dan pandemi corona. Pada tahun 2020 bisa diibaratkan tahun penuh kepanikan, kecemasan, dan ketakutan bagi seluruh penduduk dunia. Bagaimana tidak, hampir di seluruh belahan jiwa terkena dampak dari adanya virus corona. Virus pertama yang ditemukan di sebuah kota di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan di provinsi Hubei. Virus ini gejalanya hampir mirip dengan flu biasa. Penyebarannya begitu cepat. Beberapa spekulasi bermunculan. Ada yang menyebutkan bahwa virus ini berasal dari penjual hewan liar untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, kelelawar yang banyak dikonsumsi oleh penduduk di sana. Ini bisa dilihat dari adanya pasar penjualan tersebut di Wuhan. Namun, ada yang berspekulasi bahwa virus ini berasal dari kebocoran yang disebabkan oleh sebuah laboratorium di Wuhan. Seperti diketahui, Tiongkok membangun sebuah laboratorium terbesar di seluruh Tiongkok yang didirikan khusus untuk meneliti virus. Diduga ada ratusan virus yang diteliti di sana. Dan bukan suatu kebetulan juga yang letaknya sangat berdekatan dengan pasar hewan tersebut. Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona hari demi hari sudah tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID justru menjadi peluang mendulang berbagai amal utama. Tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga kebaikan terhadap manusia. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tatkala pada zamannya juga pernah terjadi pandemi seperti ini yang menulari banyak orang. Menurut Dr. Randes Asmuni, berdasarkan catatan sejarah, pernah ada wabah penyakit pada masa Rasulullah dan sahabat. Meskipun bukan virus mematikan layaknya COVID-19. Wabah pada masa itu juga menular dengan cepat dan menyebabkan tidak sedikit orang terkena dampaknya. Pada masa itu, salah satu wabah yang sering terjadi adalah kusta atau lepra. Sebagai tindakan pencegahan, Rasulullah memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina wilayah ini seperti diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Ia pun menambahkan, selain akan merubah sikap keberagamaan, COVID-19 juga membuat manusia terpecah menjadi dua kutub, yaitu kutub sehat dan kutub sakit. Dan boleh jadi virus ini pula akan merubah peta politik global. Oleh karena itu, negara yang kredibel pasca COVID-19 adalah negara yang mampu memberikan solusi medis yang fungsional dan efektif. Hal ini sekaligus menantang para ahli untuk melakukan penelitian dalam langkah ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tak terkecuali para ilmuwan muslim. Menurut World Health Organization 2019, virus corona adalah virus yang menyebabkan flu biasa
hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom perasaan Timur Tengah MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah SARS-CoV. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina, yang akhirnya menyebar ke negara lain, salah satunya Indonesia. Virus corona ini sangat berpengaruh besar terhadap perindustrian pariwisata. Karena saat ini banyak negara yang melakukan lockdown terhadap turis-turis mancanegara untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut sehingga meluas ke berbagai negara. Menurut Lenggogeni, ada 7 resiko perjalanan yang dihubungkan oleh konteks bencana alam. Salah satunya adalah ketakutan terjebak, yang artinya ada ketakutan bagi wisatawan saat mengunjungi suatu daerah yang sudah ada kasus virus corona. Mereka akan tertular, yang otomatis mereka akan dilakukan karantina, baik di negara tempat mereka melakukan perjalanan atau di negara asal mereka. Saat mereka dikarantina, otomatis mereka akan terpisah dari orang-orang yang mereka cintai dalam waktu yang cukup lama. Inilah yang merupakan salah satu ketakutan wisatawan melakukan perjalanan. Karena mereka takut terinfeksi virus corona dan ikut diisolasi. Ini merupakan salah satu resiko psikologis, yaitu ketakutan merasa terjebak. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Orang yang lebih tua dan merasa yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk, dan kesulitan bernafas harus mendapat perhatian medis. Menurut WHO, virus COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini, belum ditemukan penyebab COVID-19 melalui udara bebas. Kesimpulannya, virus ini berperilaku adil, tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Ia dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun intelek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.